Yang terkait dengan BPJS ya sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan. Nah, tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan. Iuran BPJS adalah bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 7 PHUM 2020. Di dalam putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memerintahkan perlu perbaikan sistem BPJS terlebih dahulu. Jadi jangan adanya timbul fraud di BPJS, kesemrautan sistem, data peserta yang tidak pasti dan bermasalah, itu kemudian dibebankan kepada masyarakat atau kepada peserta. Jokowi kembali naikkan iuran, ini komentar BPJS Kesehatan. Pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan, khususnya peserta mandiri, yang terdiri dari peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja. Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma'ruf, membenarkan hal tersebut. Kenaikan iuran ini akan berlaku pada awal Juli 2020. Namun untuk iuran kelas 3, peserta mandiri tetap membayar sebesar Rp25.500 tiap bulannya. Meskipun iuran kelas 3 peserta mandiri pada Juli 2020 naik dari Rp25.500, sekarang ini menjadi Rp42.000, tetap peserta membayarkan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Peserta bayar tetap Rp25.500, Rp16.500 dibayar oleh pemerintah dalam bentuk bantuan iuran dengan kepesertaan aktif, katanya. Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan ini tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Belai tersebut ditekan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa 5 Mei 2020. Kenaikan iuran bagi peserta mandiri, segmen pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, diatur dalam Pasal 34. Berikut rincian perubahan iuran peserta BPJS Kesehatan dari awal tahun 2020 hingga kini. Januari hingga Maret 2020 menggunakan Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Kelas 1 Rp160.000, kelas 2 Rp110.000, kelas 3 Rp42.000. April sampai dengan Juni kembali ke Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Kelas 1 Rp80.000, kelas 2 Rp51.000, kelas 3 Rp25.500. Juli 2020 dan seterusnya, kelas 1 Rp150.000, kelas 2 Rp100.000, kelas 3 Rp42.000. Peserta bayar tetap Rp25.500, sisanya dibayar oleh pemerintah hingga Desember 2021. 5 hal yang perlu diketahui soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan dari Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Presiden Jokowi kembali menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan. Adapun kenaikan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Perpres ini ditekan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa 12 Mei 2020. Sebelumnya, Jokowi juga sempat mengubah besaran iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Tetapi, perubahan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dalam aturan terbaru, ada sejumlah hal yang berubah dan patut menjadi perhatian bagi masyarakat. Merangkum isi dari Perpres Nomor 64 Tahun 2020, berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan. Pertama, besaran iuran. Pada pasal 34 Perpres tersebut, kenaikan iuran terjadi pada kelas 1 dan kelas 2 mandiri. Hal itu akan dimulai per 1 Juli 2020. Berikut rincian perubahan tarif iuran BPJS Kesehatan untuk peserta bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dari Januari 2020 hingga 2021. Januari sampai dengan Maret 2020 berdasarkan Perpres 75 Tahun 2019, kelas 1 Rp160.000, kelas 2 Rp110.000, kelas 3 Rp42.000.
April sampai dengan Juni 2020, kembali ke Perpres nomor 82 tahun 2018. Kelas 1 80.000, kelas 2 51.000, kelas 3 25.500 rupiah. Juli sampai Desember 2020 berdasarkan Perpres nomor 64 tahun 2020. Kelas 1 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 25.500 rupiah. 42.000 dikurangi subsidi pemerintah 16.500. Iuran peserta PBI. Menurut pasal 29 disebutkan bahwa iuran bagi peserta PBI jaminan kesehatan yaitu sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Adapun iuran ini dibayarkan oleh pemerintah pusat. Iuran bayi baru lahir. Peraturan baru ini juga mengatur iuran bagi bayi baru lahir, yaitu dibayarkan oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta pada saat mendaftar paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Besaran denda. Adapun besaran denda adalah 5% dari perkiraan biaya paket Indonesian Case-Based Groups berdasarkan diagnosa atau prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan: pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Kedua, besar denda paling tinggi 30 juta rupiah. Ketiga, sementara itu untuk tahun 2020, denda hanya dibebankan sebesar 2,5% saja dengan ketentuan yang sama. Ketiga, peserta atau pemberi kerja tidak membayar iuran. Jika peserta dan atau pemberi kerja tidak membayar iuran sampai akhir bulan berjalan, maka penjaminan peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya. Penghentian sementara berakhir dan status kepesertaan aktif kembali apabila telah membayar iuran bulanan tertunggak paling banyak 24 bulan. Membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan. Untuk tahun 2020, pemberhentian sementara penjaminan peserta berakhir dan status kepesertaan aktif kembali apabila telah membayar iuran bulan tertunggak paling banyak 6 bulan. Membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan. Adapun sisa iuran bulan yang masih tertunggak setelah pembayaran masih menjadi kewajiban peserta. Untuk mempertahankan status kepesertaan, peserta harus membayar sisa iuran bulan yang masih tertunggak paling lambat pada tahun 2021. Dalam waktu 45 hari setelah status kepesertaan aktif kembali, peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap layanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya. Keempat, pertimbangan kenaikan tarif iuran. Dalam pasal 38 disebutkan bahwa besaran iuran ditinjau paling lama 2 tahun sekali dengan menggunakan standar praktik aktuaria jaminan sosial yang lazim dan berlaku umum. Kenaikan tarif akan memperhitungkan sejumlah faktor, diantaranya inflasi, biaya kebutuhan jaminan kesehatan, dan kemampuan membayar iuran. Besaran iuran diusulkan oleh Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan. Kelima, jika peserta tinggal di luar negeri. Bagi peserta WNI yang tinggal di luar negeri, sekurang-kurangnya selama 6 bulan, berturut-turut dapat menghentikan kepesertaannya sementara. Namun, ketentuan ini dikecualikan bagi peserta PPU yang masih mendapatkan gaji atau upah di Indonesia. Dengan menghentikan kepesertaan sementara, peserta tidak mendapatkan manfaat layanan kesehatan. Saat kembali ke Indonesia, peserta wajib melapor ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat 1 bulan setelah kembali, serta berhak memperoleh manfaat.